Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami dari kelompok 4 PTI 1 akan mempresentasikan dan mendemokan proyek UAS komputer grafis dengan judul membuat program aplikasi editor grafik 3 dimensi, desain balok. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Irene Mercia Samar dengan NIM 321991. Berikut. Perkenalkan, nama saya Marta Lisa Sinlae dengan NIM 321971. Berikutnya. Perkenalkan, nama saya Wulan Indri Taat dengan NIM 321988. Berikut ini kami akan menjelaskan implementasi dari proyek ini. Pertama, pada proses translasi, pada codingan tersebut, pertama mendeklarasikan variabel baru, yaitu tx, ty, dan tz, di mana untuk membuat rumus pergeseran atau translasi pada objek bangun 3 dimensi, dan variabel i, di mana untuk melakukan pengulangan dan mendapatkan hasil output objek 3 dimensi. Setelah itu, ambil nilai tx, ty, dan tz, kemudian melakukan pengulangan untuk memulai proses translasi dengan rumus pergeseran atau translasi, di mana variabel x, y, dan z menggunakan array, ditambahkan dengan variabel tx, ty, dan tz, agar suatu titik dari objek tersebut mengalami pergeseran terhadap sumbu x, sumbu y, dan sumbu z. Selanjutnya melakukan proyeksi paralel dengan kondisi jika radio button paralel diklik dan kondisi tersebut bernilai benar, maka akan memanggil prosedur trackbar C. Kemudian pada kondisi yang kedua, akan memanggil trackbar M untuk mengatur lebar pada objek tersebut. Proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Marta Lisa Sinlae. Proses selanjutnya ialah proses scaling, yang dimana pada codingan di atas, proses pertama yaitu pendeklarasian variabel, yang dimana kita mendeklarasikan variabel i, sx, sy, dan sz. Setelah itu, kita melakukan proses input sx, sy, dan sz, di mana jika proses i sama dengan 1, dengan decision atau keputusan to 8 terpenuhi, maka akan melakukan proses perulangan yang terjadi pada x, y, z. Jika pengulangan tersebut terpenuhi, maka akan melakukan proses max-min pada objek 3D tersebut yang diletakkan dalam radio button. Kemudian akan dilakukan pengulangan kembali yang akan melakukan proses pada trackbar yang telah disediakan. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka proses akan langsung berhenti. Namun, jika kondisi terpenuhi, maka akan dilakukan pengulangan untuk mendapatkan hasil output objek yang diinginkan. Untuk proses selanjutnya, yaitu proses rotasi, akan dijelaskan oleh teman saya, Wulan Indri Taat. Baiklah, proses rotasi diawali dengan proses pendeklarasian variabel. Setelah melakukan pendeklarasian, masuk ke dalam proses inputan dan diproses oleh rumus RAT, dan masuk ke dalam kondisi di mana jika radio button sumbu X bersifat benar, maka proses yang terjadi yaitu proses pengulangan untuk mendapatkan hasil dari temp X, Y, Z dalam array. Ketika kondisi pertama tidak sesuai, maka kondisi selanjutnya yaitu ketika radio button sumbu Y bersifat benar, maka proses yang akan terjadi yaitu pengulangan di mana rumus yang akan diproses yaitu temp X, Y, dan Z dalam array. Dan proses yang terakhir yang dilakukan yaitu ketika radio button sumbu X bersifat benar, maka proses yang terjadi yaitu pengulangan dan diproses oleh rumus temp X, Y, dan Z dalam array. Jika radio button paralel bersifat benar, maka proses yang akan terjadi, dia akan memanggil prosedur trackbar PSI change. Tetapi sebaliknya jika tidak bersifat benar, maka yang akan terjadi yaitu trackbar M change sender. Selanjutnya yaitu proses komposit, di mana pertama kita menggunakan variabel untuk pendeklarasiannya. Setelah itu kita inputkan semua variabel yang telah kita deklarasikan tadi. Setelah itu masuk ke dalam rumus rotasi. Jika radio sumbu X, Y, dan Z diproses, maka proses yang akan terjadi pada masing-masing yaitu ketika pada sumbu X yaitu X array I sama dengan X array I, ketika pada sumbu Y yaitu Y array I sama dengan Y array I, dan ketika pada sumbu Z, Z array I sama dengan Z array I. Selanjutnya, jika radio button paralel bersifat benar, maka proses yang terjadi yaitu dia memanggil prosedur trackbar PSI change. Sebaliknya, ketika tidak bersifat benar, maka dia akan memanggil trackbar M change.
Selanjutnya masuk ke dalam proses scaling, di mana dia akan melakukan pengulangan untuk mendapatkan hasil scaling, di mana X, Y, dan Z dalam array akan dikalikan dengan SX, XY, dan SZ. Kemudian, ketika radian button paralel bersifat benar, maka dia akan memanggil proses track bar yang terdapat dalam prosedur tersebut, dan ketika dia tidak bersifat benar, maka akan memanggil prosedur track bar mChange. Selanjutnya yaitu proses translasi, di mana pertama terjadi pengulangan untuk mendapatkan nilai translasi, di mana dia akan diproses dalam rumus X, Y, dan Z dalam array, dan akan ditambahkan oleh TX, TY, dan TZ. Kemudian dia akan masuk ke dalam jika radio button paralel bersifat benar, maka dia akan memanggil prosedur track bar PSI, dan jika dia tidak bersifat benar, maka dia akan memanggil track bar mChange. Selanjutnya, masuk ke dalam button animasi yang akan dijelaskan oleh Irene Samar. Selanjutnya pada proses timer yang adalah pengatur waktu dan sudah merupakan loop dari sebuah objek yang dibuat. Diawali dengan pendeklarasian terhadap I, tem, theta, rad, sx, sy, sz, tx, ty, dan tz. Setelah melakukan pendeklarasian, masuk ke dalam proses input pada pendeklarasian tadi. Dan pada saat proses input, masuk ke dalam pada theta terdapat rumus untuk mencari nilai rad. Selanjutnya diproses ke dalam proses rotasi, di mana terdapat kondisi dan pengulangan untuk mencari nilai X, Y, dan Z. Setelah rotasi dilakukan, proses scaling diproses menggunakan rumus scaling untuk mencari nilai X, Y, dan Z. Ketika scaling selesai diproses, proses terakhir yang dilakukan yaitu proses translasi, di mana proses translasi diproses menggunakan rumus translasi untuk mencari nilai X, Y, dan Z. Proses selanjutnya yaitu proses animasi yang akan dijelaskan oleh Martalisa Senai. Pada proses animasi ini, menggunakan proses T-timer untuk melakukan animasinya, yang dimana button animasi ini hanya berfungsi untuk memberikan inisialisasi counter untuk melakukan loop dan inisialisasi lainnya yang terdiri dari arah gerak, serta untuk mengaktifkan T-timer dan memberhentikan T-timernya saja. Berikut merupakan output dari proses-proses yang telah kami jabarkan. Pertama, kita melakukan inisialisasi gambar. Setelah itu, ini gambar awal, di mana gambar ini kita akan mengubahnya dengan button-button yang akan kita gunakan. Pertama, kita akan gunakan button translasi, maka hasilnya akan berpindah, dan ketika kita menggunakan button scaling, hasilnya memperbesar, dan ketika kita menggunakan rotasi pada sumbu X, maka dia akan memutar sesuai dengan sumbu X. Dan ketika kita berpindah ke sumbu Y, maka dia akan berputar sesuai dengan sumbu Y. Dan ketika kita menekan pada sumbu Z, maka dia akan berputar sesuai dengan sumbu Z. Ketika kita menggunakan tombol komposit, maka yang akan terjadi, dia akan memperbesar terus dan berputar. Karena dia merupakan penggabungan translasi, scaling, dan rotasi. Dan ketika kita menggunakan animasi, dia akan terus berputar sampai kita menekan lagi kembali untuk memberhentikan animasi tersebut. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata atau kalimat pada saat penyampaian. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.